Nah, setelah mengatur komposisi objeknya, kita akan melakukan proses pengaturan pencahayaan. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika kita pertama kali membuka aplikasi Blender dan membuat dokumen atau membuat project baru, secara default itu kita sudah memiliki 3 buah objek yang terdiri dari cube, kemudian ada kamera, kemudian ada light ya, atau pencahayaan. Nah, light yang default yang ada di sini itu adalah tipenya itu adalah tipe point. Point itu seperti lampu bohlam lah ya, bohlam yang digantung lah seperti itu ya. Karakter pencahayaannya itu menyebar ke segala arah. Ya. Nah, kita aktifkan terlebih dahulu light-nya. Nah, kemudian pada panel yang sebelah kanan, kita cari yang bentuknya itu lampu nih ya, namanya Object Data Properties. Nah, tipe pencahayaannya itu ada macam-macam. Yang sedang aktif ini itu adalah tipenya tipe point. Bisa juga kita ganti ke sun, biasanya untuk outdoor. Kemudian ada juga bentuknya yang spot. Nah, bentuknya itu seperti ini, seperti lampu senter ya. Itu spot. Kemudian ada juga area. Ya. Nah, area ini, tipe area ini itu bisa kita gunakan untuk menghilangkan bayangan ya. Jadi bayangannya itu jadi lebih lembut ya kalau kita menggunakan tipe area. Jadi kita gunakan tipe area seperti ini, kita gunakan tipe area. Kemudian shape-nya kita ganti ke square. Ya, shape-nya itu kita ganti ke kotak. Dan luasnya shape-nya itu kita atur dengan menggunakan size. Kita tarik aja sehingga kita dapatkan bentuknya itu pencahayaannya kotak seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat pencahayaan yang ada di sebelah kiri itu berubah ya, dari yang bentuknya tajam seperti ini jadi bentuknya lembut ya seperti ini. Kemudian bisa juga kita menambahkan pencahayaan. Nah, proses menambahkan pencahayaan itu bisa dilakukan dengan pilih menu add, light, kemudian pilih area lagi atau point lagi atau sun atau spot gitu ya, bisa seperti itu. Atau bisa juga dilakukan dengan menduplikat pencahayaan yang ada. Misalnya ini saya duplikat, jadi kalau menduplikat itu berarti ini saya aktifkan, tekan tombol Shift dan D, klik. Nah, kita geser ke sebelah kiri ya. Ini kita geser pencahayaannya ke sebelah kiri. Ini Shift dan D ya, klik. Ini kita geser ke sebelah kiri pencahayaannya, sebelah kiri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya ada pencahayaan dari sisi kanan dan kiri agar semua sisinya itu terlihat jelas atau terang ya. Kemudian aktifkan lampu yang ada di sebelah kanan atau pencahayaan sebelah kanan dan lampu atau pencahayaan yang ada di sebelah kiri. Ya. Kita arahkan pencahayaannya ini ke objek dengan menekan tombol Shift dan T. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita lanjut ke berikutnya itu adalah saya kepengen membutuhkan misalnya bentuk pencahayaannya itu juga ada yang dari depan. Jadi teman-teman itu juga bisa melakukan proses duplikasi lagi. Shift dan D. Kita geser ke depan dulu ya, maaf. Kita geser ke depan. Shift dan D. Klik. Ya, kemudian kita geser. Ya, kita geser, kemudian kita geser berdasarkan sumbu X lagi, seperti ini lagi kira-kira ya. Kita geser agak menjauh. Nah, untuk mengarahkan pencahayaannya ke objek, tinggal tekan tombol Shift dan T. Shift dan T, kita arahkan ke objek. Jadi kita sudah mendapatkan pencahayaan dari 3 sisi. Yang pertama itu ada Shift T lagi. Dari sisi kanan, kemudian kiri, dan depan. Nah, kemudian
teman-teman itu juga bisa mengatur kekuatan cahayanya. Jadi kalau misalnya merasa bahwa ini pencahayaannya terlalu kuat, berarti kita bisa atur pada powernya. Misalnya kita ganti, ini pencahayaannya di sini cukup 500 gitu ya. Yang kiri itu juga cukup 500 misalnya. Atau 200 misalnya, 200. Ya. Jadi kita sudah lihat hasilnya. Ya, sebelah kanan itu menggunakan 500 ya misalnya, yang sebelah kiri ini menggunakan 200. Bisa juga misalnya saya kepengen pencahayaannya itu menggunakan warna tertentu, kita pilih pada color aja, warnanya kita ganti supaya ada efek khusus pada studio atau pada pencahayaan gitu ya. Bisa aja kita menggunakan warna tertentu. Berarti setting pencahayaannya itu sudah selesai kita lakukan ya. Nah, berikutnya itu adalah tahapan mengatur pemotretan atau mengatur kameranya. Nah, proses mengatur kameranya itu dimulai dari tekan tombol 0 dulu, paling gampang ya, tekan tombol 0. Nah, ini adalah tampak kamera ya, artinya ketika ini kita render, berarti ini yang nantinya akan dihasilkan, atau ini hasil fotonya itu nanti akan seperti ini. Kita bisa lihat packaging ini tuh terpotong misalnya, atau misalnya, oh ini studionya ada yang bocor gitu ya, baik lantai maupun backdropnya bocor gitu ya, sehingga kita harus melakukan proses penyuntingan dulu pada studio. Kita mulai dari backdropnya dulu supaya tidak bocor. Jadi supaya tidak bocor, kita bisa melakukan pembesaran backdrop ya, pembesaran studio ya, atau pembesaran lantai gitu. Nah, pembesaran lantainya itu berdasarkan sumbunya itu adalah sumbu X. Berarti yang perlu kalian lakukan itu adalah tekan tombol S dan X. Kita perbesar sampai studionya itu tidak bocor. Kira-kira seperti inilah ya. Nah, yang agak perlu diperhatikan itu yang berikutnya itu adalah bagaimana caranya mengatur komposisi angle kameranya ya, angle kameranya. Nah, kalau kita putar seperti ini kan tidak berubah ya. Ketika tekan tombol 0 masih sama, masih terpotong. Nah, supaya kameranya itu tidak bergerak ya, sementara yang bergerak itu adalah objeknya, orientasi objeknya, teman-teman tekan tombol N. Tekan tombol N. Setelah tekan tombol N, pilih menu view ya di sini. Di sini ada item, ada tool, ada view, ada edit, kita gunakan view. Nah, pada view itu aktifkan lock camera to view. Jadi ketika kita menggunakan lock camera to view, kameranya itu dia tetap diam ya. Nah, kita bisa mengatur angle pengambilan gambarnya itu dengan memutar orientasi objek atau dengan menggunakan zoom in dan zoom out. Kira-kira seperti ini. Zoom in dan zoom out. Nah, kalian merasa misalnya, oh ini kan masih bocor, berarti ini kan masih bocor, berarti tekan tombol S dan X lagi, kita perlebar lagi. Misalnya seperti itu. Angle kameranya itu sudah sesuai, misalnya kita sudah sesuai seperti ini bentuknya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah saya akan jelaskan terkait dengan ukuran dari frame-nya ini ya, ukuran dari frame-nya. Jadi ukuran frame ini bisa teman-teman setting pada output properties. Jadi kita bisa tentukan resolusinya. Jadi resolusi yang sekarang kita gunakan itu adalah 1920 kali 1080. Jadi kalau misalnya kalian ingin bentuknya square, kalian gunakan 1080 sama ya. Jadi kalian sudah dapatkan bentuknya itu seperti ini nih. Bentuknya square ya, bentuknya square. Ini kalau misalnya kalian ingin mendapatkan hasil pemotretannya itu adalah bentuknya itu adalah square seperti ini. Kemudian yang berikutnya, oh saya kepengen misalnya mengganti backdropnya, boleh saja. Jadi backdropnya itu saya akan ganti warna. Berarti
kalian aktifkan backdrop-nya dengan menggunakan Move Tool, kemudian pilih Material Preview, kemudian pilih New, kemudian pada base color-nya itu kita ganti sesuai kebutuhan ya, untuk mendapatkan tampilan yang kita inginkan dengan cara memilih warna pada color wheel seperti ini. Oke, kalau sudah selesai, baru yang terakhir itu adalah kita akan melakukan, tekan 0 lagi ya, kita akan melakukan proses rendering. Jadi proses renderingnya itu dilakukan dengan cara pilih menu render, kemudian pilih render image. Nah ini hasilnya itu akan bentuknya seperti ini ya, dasarnya itu seperti ini. Ya, kemudian hasil dari pemotretan ini bisa teman-teman simpan dengan mengakses menu, pilih menu image, kemudian pilih save as. Tinggal kalian letakkan pada folder tertentu atau pada desktop lah misalnya seperti ini ya. Packaging, save as image. Begitu materi yang saya sampaikan untuk melengkapi materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih.